اهدنا الصراط المستقيم. Ada lagi pertanyaan kedua Ustadz ya. Masalah tadi mengucapkan selamat hari raya agama lain yang di dalamnya ya mengucapkan lah, terutama misalkan di akhir-akhir tahun baru kan ada tanggal 20-an tuh Ustadz ya, salah satu agama itu. Apa hukumnya Ustadz seorang muslim mengucapkan hal tersebut? Apakah diperbolehkan atau tidak dalam agama Ustadz? Karena mau tanya sama hati nurani orang tersebut ya. Kira-kira jika engkau meyakini suatu kebenaran satu agama, apakah engkau akan meyakini bahwasanya agama lain itu benar dengan mengucapkan selamat kepada dia? Ya enggak lah, pasti anak ya. Ada orang yang nomor juara 1 ya. Tapi yang juara 1 ngasih selamat sama yang nggak juara, yang salah selamat ya. Masuk akal nggak seperti itu? Nggak masuk. Nggak masuk akal. Oh, kalau dia bilang, oh ini agama sama-sama benar, oh ya selesai sudah. Berarti dia sudah bukan Islam lagi. Ya, orang yang mengatakan semua agama benar, kata para ulama, mereka sudah dianggap sebagai orang Islam. Selesai sudah. Inna dina indallahi al-Islam. Agama itu yang Allah yang sama Allah ditetapkan itu agama Islam. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Dia yang berharap, yang berangan-angan ada agama selain Islam, yang menghendaki ada agama selain Islam, maka dia tidak akan dianggap sama Allah. Tidak akan diterima sama Allah SWT. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Apalagi sudah. Ana tambahin lagi. Ya, Ustaz. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu Isa bin Maryam. Jelas ayatnya. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu atau Isa adalah Allah atau Allah adalah Isa. Oh, ini berarti poinnya ngeri sekali. Telah kafir yang mengatakan itu. Sudah selesai. Ada ayat lagi yang lain. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, dan seterusnya ayatnya kita hafal semua ya. Bahwasanya mereka orang-orang kafir dari kaum musyrikin dan orang-orang ahlul kitab, mereka tempatnya di neraka kekal di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Terus kita bilang selamat ya. Terus kita bilang kalau ada yang mati, oh rest and peace ya, rip ya, rest and peace. Ya akhi, Allah bilang mereka ini di neraka, terus kita bilang istirahat dengan tenang. Gimana mau tenang di neraka ya akhi? Subhanallah ya. Jadi kita sebagai umat Islam, ayo kita belajar lagi akidah Islam yang benar dari nol. Bahkan termasuk yang kita anggap ucapan-ucapan sepele tadi Ustaz ya. Mungkin bagian orang sepele selamat ya. Ternyata kita menyetujui kekufuran mereka gitu Ustaz ya. Bahwa mengakui ada Allah punya anak gitu ya pokoknya. Ya, dan seterusnya ya. Dan jelas ayatnya di surat Maryam ya. Allah SWT berfirman, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah SWT menjadikan atau mengangkat anak, punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang besar ini. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Sampai-sampai langit itu mau gugur, meleleh. Ya. Wa tanshaqqul ard, bumi ini mau terbelah. Wa takhirrul jibal, dan mau apa istilahnya, gunung itu mau tertelungkup seperti itu. Kenapa? Karena Anda aulir rahmani walada, karena mereka bilang Allah punya anak. Terus kita selamat bilang, man, ini agama kita kemana, mereka kemana? Kok kita mau ngasih selamat? Iya. Tunggu dulu selesai. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah didatengin sama salah seorang dari ahlul kitab, kalau nggak salah orang Nasrani. Ya. Imam Ibnu Qayyim orang dari ahlul kitab ini bilang, ana tahu Rasulmu itu adalah orang yang jujur, katanya. Mau basa-basi sama Ibnu Qayyim. Dia tahu Ibnu Qayyim adalah seorang ulama, ya. Ibnu Qayyim tahu dia tahu Ibnu Qayyim orang ulama terkenal. Dia mau basa-basi sama Imam Ibnu Qayyim, bilang, ana tahu Rasulmu Muhammad itu adalah orang yang jujur, katanya dia. Antum tahu Imam Ibnu Qayyim bilang apa? Bukan, oh masya Allah. Oh iya memang. Nggak begitu. Tegas ya. Tanpa harus keras, tapi tegas. Dia bilang, oh begitu ya? Iya. Rasul ana Muhammad SAW bilang kamu ini orang kafir. Gimana? Tanya Imam Qayyim. Digituin. Akhirnya minggir, orang pergi orangnya. Ya.
Kita ya terutama orang Indonesia, memang anakku kita di Indonesia banyak basa-basi sama orang. betul. Oh mau makan ya, oh silakan. Padahal kalau temennya minta belum tentu dikasih. Iya begitu ya, istilahnya begitu. Ya. Kayak Sampai digeret basa-basi ini dalam agama. ya. Apalagi yang terkait masalah akidah, mengerikan. Terus ada mereka-mereka yang bilang, datangkan satu ayat dalam Al-Quran yang melarang mengucapkan selamat hari raya ini dan selamat hari raya itu. Ya orang-orang seperti ini, kalau mau diikutin, banyak hal-hal yang sama dia juga diharamkan, tapi kalau dia cari larangannya di Al-Quran nggak ada. Dalam bentuk larangan ya. Larangan itu berarti jangan kamu lakukan ini, ya kan? Namanya melarang. Ada kata sekarang perintahnya, ya? Adakah Allah SWT dalam Al-Quran bilang jangan kamu makan babi? Ada nggak? Nggak ada. Adanya apa? Hurrimat alaikum, ya. Diharamkan bagimu. Jelas diharam. Khamr, khinzir, babi, dan yang lain-lain yang sama Allah disebutkan, darah dan yang seterusnya. Wal munkhaniqah, hewan yang jadi bangkai yang jatuh dari tempat tinggi atau yang tercekik mati, nggak boleh makan. Diharamkan bagimu, bukan janganlah. Jadi banyak hal, terutama, dan juga ada bentuk perintah misalkan. Banyak hal-hal yang sama Allah SWT dalam Al-Quran diperintahkan, tapi tidak pakai kata perintah. Contohnya puasa. Adakah ayat dalam Quran ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, puasalah kalian? Ada? Ada. Ayatnya apa? Kutiba alaikum, ya. Tulis diwajibkan bagimu berpuasa. Udah ada perintahnya, ada. Terus apakah dia terus mau bilang, oh puasa enggak ada perintahnya, terus puasa enggak wajib? Enggak bisa begitu. Dan orang yang berbicara ini ada orang yang punya kompeten untuk berbicara, memahami agama, ulama, tahu tafsir, tahu bahasa Arab. Bukan cuma modal-modal begitu bikin sayembara, mau kasih uang lah, mau kasih ini, mau kasih itu. Bukan modal penceramah doang saja. Iya, jadi repot kalau agama ini dipikulkan ke orang-orang seperti itu, sehingga kalau mereka ngomong terus semuanya jadi benar apa menurut mereka, hancur semua. Kalau orang penceramah kan bisa ceramah apa aja saja, tapi yang punya kadar keilmuan ini yang beda saja. Dan kita sebagai orang Islam kita bisa lihat nih, dia pantas nggak ngomong agama. Iya. Ya, backgroundnya apa? Sekolah agama kah? Mulazamah sama para ulama, tahu ilmu hadis dan yang seterusnya, bahkan mungkin ngaji tidak tahu. Apakah orang seperti itu sama kita dijadikan pijakan untuk kita beragama ini urusan surga sama neraka ya akhi? Jadi kesimpulannya tadi Ustaz, antara tahun baru sama mengucapkan hari raya agama lain, jelas konsekuensinya lebih parah yang kedua Ustaz ya. Ini urusannya sama akidah ya. Kalau yang kedua yang tahun baru mungkin secara umum dia menyerupai orang kafir. Tapi kalau ini sudah urusannya sama akidah kita. Akidah yang menyebabkan tadi bahkan kafir bisa saja. Bisa menyebabkan. Kalau dia meyakini, oh sama dia, sama-sama benar, sudah kata para ulama dianggap kafir, sudah keluar dari agama Islam. Ya ada nih yang memang di medsos orang-orang seperti itu yang namanya abu-abu itu ya, suka ngomong-ngomong seperti ini, berarti dia kalau dia meyakini berarti dia bisa dihukum. Ada satu riwayat yang mungkin kita sudah banyak yang tahu ya, kalau Nana mau saling mengingatkan di sini. Suatu hari Rasulullah SAW itu melihat Umar bin Khattab menjinjing kayak sedikit lembaran dari Taurat, dijinjing sama Umar bin Khattab. Rasulullah lihat Umar duduk terus dibuka-buka itu di lembaran-lembaran Taurat itu dibuka sama Umar bin Khattab, dibaca kayak kesusahan Umar mau baca itu ya. Kata Rasulullah SAW, ya Umar, apakah kamu mau bingung-bingung sama itu? Atau mau kamu tawahiku nafihi ya Umar, kata Rasulullah SAW. Apakah kamu mau bingung baca-baca Taurat? Sibuk-sibuk gitu. Rasulullah kayak tidak terima gitu. Kata Rasulullah SAW, lau anna Musa hayyan atau lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai. Kalaupun Musa hidup sekarang, dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali ittiba kepadaku. Ikuti syariat. Dia harus ikut syariat Anda, kata Rasulullah SAW. Terus ada orang dia muslimin bilang, oh semua agama sama. Gimana? Kalau Nabi Musa masih hidup, Nabi Musa ini Rasul, ulul azmi minar Rasul. Kalau masih hidup disuruh ikut agamanya Nabi Muhammad. Terus apa kabar kita? Nabi Musa bukan, Nabi Isa bukan, dan bukan siapa-siapa kita. Terus kita mau bilang semuanya sama kan repot gitu. Itu orang-orang baru sekarang Iya. Allahu a'lam. Jadi omongan Ana ini, Ana kembalikan lagi, omongan Ana ini tidak harus yang mendengarkan ini harus ikut, harus apa yang Ana omongkan harus diikuti, tidak.
kita hanya ngobrol aja, sharing. Ini yang anak yakini, ya kita hanya sampaikan saja. Ajak berpikir juga Ustaz. Iya. Apa omongan Ustaz ini? Ayo kita mengajak kaum muslimin supaya ayo lebih dekat sama agamanya. biar Dan kita tahu. lihat mereka orang kafir di negara mereka menyulitkan kaum muslimin, bahkan orang Islam itu mau sholat Jumat nggak boleh. Itu dia. Ada beberapa famili kita tinggal di sana, nyari rezeki di sana, mau sholat Jumat nggak dikasih. Nggak bisa, ada jamnya, nggak boleh. Terus kita mau bermudah-mudahan begitu. Betul. Ya. Mereka tuh punya prinsip, kita tapi tidak punya prinsip. Gimana? Mengatakan atas nama toleransi Ustaz. Ya. Subhanallah. Jadi memang toleransi itu bukan berarti kita menyetujui apa yang mereka ini, tapi adalah ya baru nih bener ayat mungkin yang tadi. Iyalah ikrah fiddin. Memang ya. kita apa namanya tidak boleh maksa mereka untuk ikut sama kita. Ini baru Dan mereka tidak bisa maksa kita ikut mereka. Termasuk dari hari besar. Hari besar ini adalah keyakinan dalam beragama. Sampai sama Rasulullah dikasih hari khusus, berarti ini bagian dari agama. Kalau sudah bagian dari agama, sudah ada batasnya. Kamu, anak-anak. Dan itulah hakikat dari tafsir lakum dinukum waliyadin. Bukan sama jangan, muslim. iya, lakum dinukum waliyadin dihantam ke orang Islam. Diingatkan ya akhi, jangan begini, ini dilarang dalam agama. Oh, lakum dinukum waliyadin. Lu sama-sama Islam ya akhi. KTP-nya muslim, Islam bacaannya. Itu nggak tepat Ustaz ya. Sama orang Islam lakum dinukum waliyadin, tapi sama orang kafir dicampur-campur. Kan lucu. Iya. Ini kebanyakan salah ya Ustaz, akhir-akhir ini ya. Bukan akhir-akhir ini, dari dulu sudah banyak salah. Bahkan alhamdulillah akhir-akhir ini sudah banyak kaum muslimin yang kembali, yang sudah mengerti, dan alhamdulillah sudah tidak ikut-ikut lagi masalah itu. Alhamdulillah. Dan sesuatu yang membahagiakan. Berarti juga tadi Anda tangkap yang masalah Ustaz, Al-Quran ini mengajarkan kalimat ketegasan juga Ustaz ya. Makanya kayak ya pezina dibilang pezina. Kalau kita kan kadang-kadang pezina dibilang PSK, ya kan? Dibilang lagi dengan nama-nama yang lebih eksklusif lagi, apa kupu-kupu malam, ya. Kupu-kupu terbang, ya. Iya betul. Ayam-ayam apa? Itu ya. Masya Allah. Berarti jawabannya yang kedua ini lebih parah dari yang pertama Ustaz ya. Dan juga ya ada di sisi orang ulama mengatakan, ya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasanya at-tahni'ah, ya, ngasih selamat kepada syiar-syiar orang kafir itu hukumnya haram, dan ini disepakati oleh para ulama. Haram Ustaz ya. Haram hukumnya. Ulama. Ini bukan ada yang ngomong. Ya, ulama nih Ustaz. Kita hanya menyampaikan ini perkataan para ulama, dan ini katanya disepakati oleh para ulama semua. Nah, tidak tahu kalau ada ngulama, wallahu a'lam, tidak tahu. Bahwa seolah-olah dia ulama, ya. Tidak tahu. Nah, tapi kalau yang ulama yang diakui sama dunia sepakat sudah jelas ini dari ulamanya ya. Tapi ya, kalau mereka mengatakan, ada yang bilang, oh ini tidak apa-apa, cuman mengatakan selamat, apa itu terserah dia. Tapi ini yang kita sampaikan kita dari ulama-ulama yang memang diakui keilmuannya Ustaz ya di dunia internasional begitu ya. Jadi yang punya ada pendapat lain menurut dia itu benar, silahkan saja. Kita tidak ikut-ikut. Kita berlepas diri dari pemahaman seperti itu. Cuman silahkan saja. Kita begini hanya mau main aman saja. Ya, kita tahu hidup cuma sementara, besok akan ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Masalah kita sudah banyak di belakang, dosa-dosa sudah banyak. Ya, kita harap kamu tambah-tambah sama yang seperti ini. Insyaallah. Ini semoga mencerahkan kami Ustaz yang memang sering sekali bahkan dari keluarga kami yang kadang-kadang belum tahu seperti ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya jawaban dari Ustaz bisa mencerahkan Ustaz ya. Insyaallah.